Halo minasan, jumpa lagi bersama Digi Channel. Pada episode sebelumnya, Naofumi dibuat terkejut karena Hourei ternyata adalah sosok kura-kura roh yang sebenarnya. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Raptalia sungguh tidak menyangka kalau Hourei ternyata adalah sosok kura-kura roh yang sesungguhnya. Kyo berkata kalau itu adalah kemungkinan yang paling benar. Jika Hourei adalah pengikut, seharusnya dia sudah di bawah kendali Kyo seperti para monster kelelawar dan Yeti. Kyo pun tidak menyangka kalau kura-kura roh bisa memiliki kemampuan seperti itu, dan itu pun bukanlah masalah besar baginya. Saat itulah Hourei menginformasikan kalau kepala dan jantung kura-kura roh telah pulih sepenuhnya. Sang kura-kura pun kembali meraung dengan sangat keras, dan tiba-tiba saja kristal inti kura-kura roh mengaktifkan sebuah pelindung diri untuk menghalau berbagai serangan yang datang. Untuk menghancurkan pelindung ini, Naofumi dan yang lainnya harus menghancurkan kepala dan jantung kura-kura roh lagi secara bersamaan. Kondisi yang sangat merepotkan ini tentunya membuat Naofumi dan partinya sangat terkejut. Naofumi mengira kalau kura-kura roh telah merenggut banyak nyawa hingga bisa pulih kembali dengan begitu cepat. Menanggapi hal ini, Kyo pun berkata kalau dia juga menggunakan kekuatan dari 3 pahlawan legendaris yang telah dia tangkap. Saat itulah, terlihat Motoyasu, Ren, dan Itsuki telah terperangkap di dalam dinding penjara buatan Kyo. Bagi Kyo, ketiga pahlawan legendaris ini memang sangat lemah, namun senjata suci mereka benar-benar sangat luar biasa. Untuk itulah, Kyo memanfaatkan mereka bertiga sebagai sumber tenaga cadangan bagi kura-kura roh. Dia akan menyedot semua energi ketiga pahlawan ini hingga kering dan mati. Untuk lebih mendramatisir keadaan, Kyo memperlihatkan kondisi di mana kura-kura roh akan mengeksekusi semua pasukan aliansi pada Naofumi dan yang lainnya. Ketika kura-kura roh hendak mengeluarkan duri-duri tajamnya, tiba-tiba saja Vittoria datang untuk menghentikannya. Ratu Virorial ini pun menunjukkan wujud aslinya dan langsung menendang kepala kura-kura roh dengan begitu kuat. Hal ini pun sontak membuat pergerakan kura-kura roh terhenti, walaupun hanya sesaat. Melalui perantara Viro, Vittoria mengatakan kalau dia meminta maaf karena telah datang terlambat. Menghadapi situasi ini, Vittoria pun memutuskan untuk membantu pahlawan perisai semaksimal mungkin. Dia sendirilah yang akan menghancurkan kepala kura-kura roh dari luar. Sementara itu, Naofumi yang berada di dalam harus menyesuaikan timingnya untuk bisa menghancurkan jantung sang kura-kura roh secara bersamaan. Hal ini pun tidak membuat Kyo gentar. Gampangnya, dia hanya perlu mencegah Naofumi dan timnya menghancurkan jantung kura-kura roh. Saat itu, Lark datang bersama dengan timnya dengan cara menghancurkan dinding sebelah. Dia juga tidak menyangka bisa bertemu kembali dengan Naofumi di tempat ini. Kyo pun menjadi kesal pada kelompok Lark, karena ujung-ujungnya mereka juga akan menghancurkan dunia ini. Singkatnya, Kyo dengan enteng meminta agar bisa mengambil banyak jiwa di dunia ini. Dengan tegas Lark pun menolaknya, karena senjata fasal timnya melarang untuk berbuat sekeji itu. Kyo pun membuka senjata fasalnya yang merupakan sebuah buku. Ketika bukunya dibuka, banyak kertas bercahaya yang keluar untuk membentuk sebuah pola burung yang siap untuk menyerang. Dengan sigap, Naofumi langsung menahan serangan Kyo dengan perisainya. Sementara itu, Raptalia dan Viro melakukan serangan frontal untuk menghabisi Kyo. Sayangnya Kyo dilindungi oleh kristal inti kura-kura roh, hingga membuat Raptalia dan Viro tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, Vittoria masih terus bertarung, guna melindungi para pasukan aliansi dari serangan duri-duri tajam kura-kura roh. Ketika duri-duri tajam akan menghujam para pasukan aliansi, dengan cepat Vittoria menyiapkan banyak pelindung yang besar untuk menahan laju serangan kura-kura roh. Kura-kura roh terus menyerang dengan ganas, tanpa memberikan kesempatan pada Vittoria untuk menyerang. Dan begitulah seterusnya, Vittoria hanya bisa melindungi dan menghindar dari serangan kura-kura roh. Melihat situasi ini,
Mirelia segera memerintahkan kepada Eclair agar seluruh pasukan segera mundur dari medan pertempuran ini. Hal ini dilakukan supaya Vittoria bisa bertarung dengan lebih maksimal tanpa dibebani untuk melindungi seluruh pasukan. Sementara itu di dalam perut kura-kura roh, semua orang terlihat sibuk untuk menghadapi serangan Kyo yang begitu intens. Mereka pun berbagi tugas, di mana tim Naofumi akan menghalau Kyo di ruangan ini, sementara tim Lark akan menghancurkan jantung kura-kura roh di ruangan sebelah. Sayangnya, semuanya menjadi tidak bisa bergerak karena Kyo mengeluarkan serangan gravitasi milik kura-kura roh yang telah dikuasainya. Kondisi ini membuat semuanya benar-benar tidak berdaya. Kyo pun mendekati Naofumi dan mengejeknya. Dia juga menginjak-injak kepala Naofumi berkali-kali hingga berdarah-darah. Raptalia dan Viro yang melihat tuannya dilecehkan sungguh tidak terima dan marah. Sayangnya mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa. Tindakan Kyo pun terhenti ketika Risia mencoba bangkit dari pengaruh sihir gravitasi. Risia pun tidak menyangkal pernyataan Kyo, di mana dirinya sedari tadi memang selalu diam dan tidak banyak membantu. Namun dia mengetahui kalau Kyo sama seperti dirinya, sama karena selalu mengandalkan kekuatan orang lain dan tidak hebat. Kyo yang marah langsung menyerang Risia dengan membabi buta. Namun hal tersebut tidak membuat Risia takut. Dia bahkan dengan keras melawan Kyo dengan pedangnya. Berbagai serangan Kyo bisa Risia hindari dengan begitu sempurna. Risia seakan-akan menjadi sosok orang lain dan bukan seperti dia yang biasanya. Naofumi sendiri menjadi bingung bagaimana cara Risia mendapatkan kekuatan untuk bergerak dari sihir gravitasi ini. Sesaat kemudian, Hourai memberikan kekuatan kura-kura roh pada Naofumi hingga membuat perisainya bersinar terang. Hal ini pun membuat Naofumi dan yang lainnya bisa bergerak kembali. Hourai juga membukakan jalan untuk Lark dan timnya agar mereka bisa menghancurkan jantung kura-kura roh. Tidak lupa, Naofumi memerintahkan Viro untuk pergi bersama Lark karena Viro lah satu-satunya yang bisa berkomunikasi dengan Vittoria. Kyo pun tidak bisa menghentikan langkah Lark karena dia telah dihadang oleh Risia. Risia juga terlihat begitu unggul ketika melawan Kyo 1 lawan 1. Risia pun terus berceramah kalau Kyo sesungguhnya adalah orang yang lemah dan suka membual. Selain itu, Risia juga memastikan kalau Kyo adalah pembohong ulung dan suka menipu orang lain. Dengan tekad kuatnya, Risia bisa menghancurkan penjara buatan Kyo dan membebaskan ketiga pahlawan legendaris. Kyo pun menjadi murka. Daripada menyerah, lebih baik dia mati saja setelah membunuh Risia. Di ruangan sebelah, Lark dan timnya masih terus berusaha untuk menghancurkan jantung kura-kura roh. Sementara di bagian luar, Vittoria juga masih berjuang menghadapi ganasnya serangan sang monster. Kura-kura roh sepertinya akan menyerang habis-habisan dengan sisa-sisa kekuatannya. Ketika Vittoria ingin menghindar, maka bisa dipastikan seluruh kota akan binasa. Tanpa diduga, di atas kura-kura roh muncul sebuah pola mantra sihir yang tidak lain adalah serangan sihir penghakiman dari penyihir aliansi. Serangan sihir penghakiman dan semburan kekuatan kura-kura roh pun saling bertabrakan. Sayangnya, serangan sihir penghakiman masih belum bisa menandingi kekuatan kura-kura roh. Untungnya dengan sigap, Vittoria menyerang dan melubangi leher kura-kura roh hingga menyebabkan serangan kura-kura roh menurun drastis. Dengan ini, sihir penghakiman pun berhasil mengeksekusi kepala kura-kura roh dengan sempurna. Di ruangan jantung, Teresi dan Glass tengah memadukan serangannya dan berhasil menghancurkan jantung kura-kura roh. Pelindung kristal inti kura-kura roh pun langsung hancur seketika. Sayangnya, Kyo telah memiliki rencana cadangan untuk melindungi inti kura-kura roh. Dengan kekuatan jiwa, Kyo membuat lapisan barier untuk melindungi inti tersebut. Bacotan Kyo pun harus terhenti ketika dia melihat Naofumi telah bersiap dengan kekuatan terkuatnya, yaitu perisai amarah. Pun demikian, sejenak Naofumi mengingat kembali tentang semua kebaikan-kebaikan yang telah diterimanya dari Hourai. Dia pun menjadi tidak tega untuk menghancurkan inti kura-kura roh, karena hal tersebut tentu saja akan menyakiti Hourai. Naofumi benar-benar tidak memiliki kebencian untuk bertindak seburuk itu. Hal ini pun sontak membuat Kyo tertawa lebar, karena sudah sampai sejauh ini, ternyata pahlawan perisai tidak berani mengeksekusinya. Itu artinya, Naofumi sudah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh kelompok Lark, Risia, dan Vittoria. Naofumi pun hanya bisa terdiam ketika mendengar semua ejekan Kyo. Saat itulah,
Hourai membenarkan keputusan Naofumi. Dia pun memperkuat perisai Naofumi dan membangkitkan kekuatan kura-kura roh yang bersemayam di dalamnya. Seketika itu juga, perisai amarah telah berubah menjadi perisai hati kura-kura roh. Selain itu, terdapat sayap dan penahan kekuatan yang muncul dari perisai baru ini. Tanpa perintah Naofumi, perisai ini langsung mengunci tepat pada inti kura-kura roh. Hourai hanya tersenyum bahagia, sementara Naofumi berteriak-teriak karena tidak bisa menghentikan serangan dari senjata legendarisnya sendiri. Serangan laser yang begitu kuat pun keluar dari perisai Naofumi dan langsung menghancurkan inti kura-kura roh. Serangan yang begitu dahsyat ini bahkan menembus dinding tebing tinggi dan melesat ke atas langit. Setelah serangan ini berakhir, Hourai nampak tidak berdaya dan tergeletak di lantai. Saking sedihnya, Naofumi tidak bisa berkata apa-apa. Dengan hancurnya inti kura-kura roh, maka jerih payah Kyo menjadi sia-sia. Walaupun demikian, tujuan asli Kyo yang sebenarnya telah tercapai. Jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh kura-kura roh telah dipindahkan Kyo ke dalam sebuah media tabung kecil. Dengan media tersebut, Kyo berencana kabur dari dunia ini. Sebelum pergi, Kyo mengancam akan membunuh Naofumi dan Risia suatu hari nanti. Sementara itu Hourai berkata, kalau Naofumi tidak ditelan oleh amarah dan kebencian ketika menggunakan kekuatan perisai amarah. Naofumi yang sekarang sudah tidak perlu lagi menggunakan perisai yang penuh dengan kebencian tersebut. Lark dan timnya menyampaikan kalau portal buatan Kyo terhubung langsung dengan dunia mereka. Mereka berjanji akan mengalahkan Kyo dan mengembalikan jiwa-jiwa yang dicuri dari dunia ini. Setelah mereka bertiga pergi, Naofumi mencoba mendekati portal dan dia tertolak. Muncul sebuah notifikasi kalau pahlawan seperti Naofumi tidak akan bisa memasuki portal dunia tersebut. Dengan bantuan Hourai, Naofumi diberikan akses untuk memasuki dunia di balik portal tersebut. Dengan sedih, Naofumi memanggil Raptalia dan Viro untuk bergegas pergi. Ketika Risia diminta tinggal untuk membantu Itsuki, dia pun menolaknya. Dia tetaplah anggota pahlawan perisai dan harus ikut pergi berjuang bersama. Kepergian Naofumi dan kelompoknya membuat Hourai menangis. Selama ini dia telah dianggap sebagai teman oleh pahlawan perisai dan yang lainnya. Dia terus berdoa agar kemanapun kelompok pahlawan perisai pergi, selalu diberikan keselamatan dan kelancaran. Dan akhirnya, Hourai pun meninggal bersamaan dengan menghilangnya sosok kura-kura roh. Naofumi tersadar dan berada di sebuah penjara setelah dipanggil berkali-kali oleh Risia. Saat terbangun, Risia hanya mendapati Naofumi di sebelahnya. Dia juga tidak mengetahui keberadaan Raptalia dan Viro sama sekali. Naofumi pun menjadi bingung setelah mengetahui kalau fisik perisainya telah berubah. Setelah diamati lebih dalam, Naofumi sungguh terkejut karena levelnya telah turun drastis menjadi level 1. Demikian juga dengan Risia, levelnya juga telah menurun menjadi level 1. Saat Naofumi berpikir apakah keadaan ini adalah ulah Kyo, tiba-tiba saja Raptalia melompat keluar dari balik tumpukan jerami. Naofumi dan Risia dibuat terkejut dengan perubahan fisik Raptalia yang menyusut dan menjadi bocah. Turunnya level Raptalia berdampak pula dengan perubahan fisiknya, di mana kejadian ini sama persis ketika Naofumi pertama kali menemukan bocah setengah binatang ini. Sesaat kemudian, Naofumi menyadari kalau semua orang di sini tidak sedang dikurung. Semuanya pun bisa keluar dari balik jeruji besi yang memang tidak terkunci. Tidak seorang penjaga pun yang terlihat, bahkan sejumlah senjata juga masih ada. Risia melihat kalau penjara ini sepertinya ditinggali oleh seseorang. Disinilah beberapa pertanyaan muncul, terutama tentang mengapa ada seseorang yang meninggali tempat tidak layak seperti ini. Pandangan Naofumi dan partinya pun tertuju pada gerbang keluar penjara, yang nampak bersinar dengan begitu terang. Walaupun terlihat mencurigakan, namun Naofumi tetap memutuskan untuk melewatinya. Ketika semuanya telah melewati gerbang tersebut, tiba-tiba mereka langsung berpindah begitu saja di pesisir pantai. Anehnya, gerbang ini terlihat seperti sebuah portal teleportasi yang menghubungkan antara penjara dan pulau misterius. Situasi di siang itu benar-benar sangat membingungkan. Naofumi bisa melihat dengan jelas kalau air di pantai ini bergejolak. Namun anehnya, tidak ada angin di tempat ini. Dan yang lebih aneh lagi, di tengah samudera terlihat mozaik yang mencurigakan.
Dan tentu saja, menempuh lautan sama saja dengan bunuh diri. Mereka pun tidak ada pilihan lain selain melangkahkan kaki untuk memasuki hutan yang begitu lebat dan mencurigakan. Di dalam hutan, Naofumi masih kesulitan dan belum bisa mendeteksi keberadaan Viro dengan kemampuannya. Dia pun mulai berpikir kalau Viro mungkin saja tidak ada di dalam dunia aneh ini. Raptalia begitu khawatir pada kondisi Viro karena Viro sendiri tidak pernah tertinggalkan seperti ini. Hal ini pun membuat Naofumi memutuskan untuk segera keluar dari tempat ini dan mencari Viro sesegera mungkin. Saat itulah, dari semak belukar keluar seekor monster kardus yang hendak menyerang kelompok Naofumi. Naofumi pun bergerak dan mengorbankan tangannya untuk diserang. Dengan perintah Naofumi, Raptalia langsung bergerak dan menebasi monster. Setelah mengalahkan monster kecil ini, Naofumi menyerap sisa kardus dengan perisainya. Dan saat mendapatkan beberapa EXP, Naofumi memutuskan partinya untuk menaikkan level sebentar saja di tempat ini. Risia juga tidak ketinggalan untuk membantu Raptalia dan menebas beberapa monster yang muncul di hadapannya. Tidak terasa waktu sudah sore hari saja. Naofumi merasa kalau usaha timnya tidak akan maksimal jika terus melawan monster tingkat rendah saja. Saat itulah muncul seekor monster kappa dari dalam sungai. Ketika Raptalia hendak menyerang, monster kappa ini langsung menghempaskannya dengan sekali pukulan. Naofumi pun harus berkorban dan menerima banyak damage yang begitu menyakitkan untuk melindungi Raptalia dari serangan kappa. Dia pun meminta Raptalia untuk segera pergi, karena Raptalia tidak akan mungkin menang dengan levelnya yang sekarang. Walaupun sudah ditebas sedemikian rupa, tubuh si kappa ini benar-benar keras dan tidak terluka sedikit pun. Monster ini pun melepaskan Naofumi dan langsung mengincar Raptalia. Ketika Raptalia hendak diserang, tiba-tiba saja muncul sebuah kawat baja yang mencengkeram kuat si kappa, dan dengan sekali sentuhan tangan, tubuh kappa ini pun langsung hancur tidak bersisa. Ternyata Naofumi dan partinya telah diselamatkan oleh seorang gadis yang bernama Kazayama Kizuna. Kizuna mengungkapkan kalau dirinya adalah seorang pahlawan yang bertugas untuk memburu 4 pahlawan legendaris. Dia pun meminta Naofumi untuk memperkenalkan dirinya, dan tentu saja Kizuna terkejut setelah mengetahui jati diri Naofumi yang merupakan pahlawan perisai dari 4 pahlawan legendaris. Disinilah diketahui kalau Kizuna sebenarnya adalah orang Jepang, sama seperti layaknya Naofumi. Perisai Naofumi tiba-tiba memunculkan sebuah bugs yang tidak terbaca statistiknya. Naofumi merasa kalau levelnya masih belum cukup untuk menggunakan perisai tersebut. Namun daripada memikirkan hal tersebut, Kizuna meminta Naofumi untuk mengobati luka-lukanya terlebih dahulu. Semuanya pun kembali di penjara, dan Kizuna mendapatkan banyak informasi tentang dunia yang dilindungi oleh Naofumi. Sembari mengobati luka-lukanya, Naofumi menanyakan di mana teman-teman Kizuna saat ini. Kizuna sendiri berkata kalau dia sebenarnya memiliki beberapa teman. Sayangnya sejak terjebak di tempat ini, dia tidak bisa menemui teman-temannya tersebut dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dia juga menjelaskan tentang asal-muasal mengapa dirinya bisa terjebak dan berakhir di tempat ini. Naofumi agak terkejut karena Kizuna yang merupakan seorang pahlawan sama sekali tidak mengetahui tentang gelombang malapetaka. Dia pun menjelaskan mengapa dirinya dipanggil dan menjadi pahlawan perisai untuk melindungi dunia dari serangan gelombang bersama dengan 3 pahlawan lainnya. Menanggapi hal ini, Kizuna pun mengungkapkan kalau alasannya dipanggil tidak sama seperti Naofumi. Menurut Naofumi, setidaknya Lark dan Glass lebih memahami tentang gelombang daripada si Kizuna ini. Mendengar nama Lark dan Glass membuat Kizuna langsung terperanjat. Faktanya, Lark adalah kakaknya Kizuna, sementara Glass merupakan sahabat baiknya. Kecurigaan Naofumi pun muncul ketika mengetahui kalau Kizuna memiliki hubungan dengan Lark dan Glass. Dia pun tidak ingin kalau partinya makan malam bersama Kizuna, walaupun Kizuna nyata-nyata telah menyelamatkannya. Naofumi sebenarnya hanya khawatir kalau nantinya Kizuna akan menghabisinya ketika lengah. Kizuna pun menjadi bingung sebenarnya apa yang telah diperbuat oleh Lark dan Glass pada Naofumi. Dia pun tidak punya pilihan dan langsung menebas kepala Naofumi dengan senjata pahlawannya. Walaupun sangat terkejut, untungnya Naofumi tidak terluka sama sekali. Kizuna pun menjelaskan kalau senjatanya ini tidak akan bisa melukai manusia. Untuk itulah, dia mengajak semuanya untuk makan malam bersama.
Naofumi pun langsung mengolah semua bahan makanan yang telah disiapkan oleh Kizuna. Dan tentu saja, hasil masakan Naofumi memiliki cita rasa yang luar biasa. Semuanya pun sangat senang dan makan dengan begitu nyaman. Setelah makan, Naofumi mengungkapkan kalau partinya berniat untuk segera pergi dari tempat ini. Namun Kizuna menyampaikan kalau hal itu sangat mustahil untuk dilakukan. Dari keterangan Kizuna, tempat ini adalah penjara waktu, yaitu labirin tidak terbatas. Sekalinya masuk ke tempat ini, maka tidak akan pernah bisa keluar. Kizuna sendiri sudah lupa berapa lama dia berada di tempat ini. Awalnya dia menghitungnya, namun setelah bertahun-tahun, dia pun berhenti. Meskipun demikian, dia tidak menyerah. Setiap hari selama bertahun-tahun, dia terus mencari cara untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Sayangnya hingga detik ini dia masih belum menemukan jalan keluarnya. Kizuna pun menyarankan Naofumi dan yang lainnya untuk beristirahat dulu malam ini. Dia juga berjanji kalau besok akan memandu Naofumi dan partinya untuk mengelilingi pulau. Sesuai janji, esok paginya Kizuna mengantar Naofumi dan kelompoknya untuk menjelajahi seluruh pulau. Dia pun menceritakan semua kisahnya selama terkurung di pulau ini sendirian. Segala hal telah dilakukannya untuk keluar dari pulau ini, seperti menjelajah pulau ataupun berlayar ke lautan. Sayangnya dia menemui jalan buntu hingga membuatnya cukup putus asa. Sempat terfikir olehnya untuk bunuh diri saja. Namun karena memiliki banyak waktu luang sendirian, dia pun memutuskan untuk tidak menyerah dan terus berusaha menemukan jalan, walaupun itu berarti menghabiskan waktu selama bertahun-tahun. Sesaat kemudian, Kizuna pun menunjukkan sebuah tempat, di mana tempat ini telah ditemukannya setelah menjelajah pulau selama bertahun-tahun. Dia juga menyimpulkan kalau salah satu sudut ruangan ini kemungkinan besar adalah jalan keluar. Setelah sampai di ruangan yang dimaksud, Kizuna langsung membuka papan blokade yang menghalangi tembok. Terlihatlah sebuah gerbang portal, seperti gerbang yang menghubungkan antara penjara dan pulau. Kizuna pun berpikir kalau gerbang ini adalah ujung dari labirin tidak terbatas. Naofumi sendiri benar-benar tidak bisa memasuki gerbang tersebut, dan hal ini adalah alasan utama mengapa Kizuna berhenti di titik ini. Naofumi pun beranggapan kalau tembok runtuh ini merupakan bugs dan kerusakan yang tidak terduga. Ketika seseorang sedang bermain game dan menemukan bugs, maka dia akan memaksa untuk masuk dengan menggunakan cara apapun. Naofumi pun tersenyum dan berkata kalau dia memiliki sebuah ide untuk mengakali jalan keluar yang tidak bisa diakses ini. Beberapa saat kemudian, Kizuna memberikan sebuah bibit bioplant yang telah dimodifikasi pada Naofumi. Sebagai informasi, bibit ini adalah bibit tanaman monster yang telah dikalahkan oleh Naofumi pada season 1 anime ini ya. Di level Naofumi yang sekarang, dia tidak akan bisa meningkatkan kualitas item ini. Untuk itulah dia meminta bantuan Kizuna. Naofumi pun melempar begitu saja bibit bioplant pada permukaan tanah di lubang lantai ruangan ini. Bibit tumbuhan ini pun langsung tumbuh dengan sangat cepat hingga memenuhi seluruh ruangan. Saking cepatnya, tumbuhan ini bisa menghancurkan bangunan dan memaksa celah bugs terbuka lebih lebar hingga menciptakan jalan keluar yang sangat besar. Naofumi memerintahkan Raptalia dan Risia untuk berpegangan padanya, sementara Kizuna sendiri terlihat masih ragu-ragu. Tak lama kemudian, Naofumi dan kelompoknya terjun ke dalam reruntuhan gerbang yang cukup dalam. Naofumi pun berteriak dan meminta Kizuna untuk ikut pergi bersamanya. Tanpa ragu-ragu, Kizuna pun terjun menyusul Naofumi dengan bantuan senjata vasalnya. Setelah berhasil keluar, Naofumi langsung menghancurkan tanaman tersebut dengan item obat racikannya. Jika dibiarkan begitu saja, pasti tanaman ini akan menjadi hama dan menghancurkan lingkungan di sekitarnya. Sementara itu, Kizuna hanya bisa terdiam dan bingung untuk beberapa saat. Dia memperhatikan tempat di sekitarnya dan meyakini kalau dirinya telah keluar dari labirin yang mengekangnya selama bertahun-tahun. Karena sangat senang dan gembira, dia pun berterima kasih dan memeluk Naofumi beserta kelompoknya. Saking haru dan bahagianya, air matanya pun langsung meleleh begitu saja. Setelah keluar dari labirin tidak terbatas, Kizuna menginformasikan pada semuanya kalau serangan gelombang akan datang dalam 10 hari lagi. Fakta ini sebenarnya membuat Naofumi kepikiran, apalagi mereka baru saja tiba di dunia ini.
Ditambah lagi hingga saat ini, dia masih belum bisa melacak keberadaan Viro. Kizuna pun mengusulkan agar mereka semuanya pergi ke kerajaan Sikkel, di mana kerajaan tersebut adalah kerajaan yang mengirim Kizuna keluar. Sayangnya waktu yang ditempuh untuk menuju kerajaan tersebut sangatlah lama. Ditambah lagi mereka harus melewati beberapa pos pemeriksaan dan juga pos perbatasan yang tentunya benar-benar memakan banyak waktu. Skill portal Kizuna juga tidak bisa digunakan karena dia tidak memiliki bahan untuk mengaktifkannya. Untuk itulah mau tidak mau semuanya harus pergi ke ibu kota kerajaan Mikakage, walaupun kerajaan ini sebenarnya telah memenjarakan Kizuna di dalam labirin tidak terbatas. Hal ini dilakukan agar Kizuna bisa memanfaatkan jam pasir naga di sana, sehingga semuanya bisa berteleportasi langsung ke kerajaan Sikkel. Naofumi pun tidak ada pilihan lain dan menyetujui rencana Kizuna. Untuk menuju ibu kota, perjalanan akan ditempuh dalam waktu 3 hari. Dan dalam 3 hari tersebut, Naofumi berencana untuk menaikkan level serta berdagang demi mendapatkan lisensi dan lolos dari pos pemeriksaan. Ketika memasuki kawasan pemukiman, Kizuna menjelaskan tentang berbagai ras yang muncul di tempat ini, seperti adanya makhluk rumput yang mirip dengan ras setengah manusia. Ada juga makhluk permata yang biasa dipanggil dengan Jewel, di mana ras ini adalah rasnya Terefi. Selain itu ada manusia roh atau yang biasa disebut dengan spirit. Ras ini adalah ras yang sama dengan Glass. Sesaat kemudian, Naofumi dan yang lainnya mendapatkan informasi di papan pengumuman kalau kerajaan tetangga telah mengembangkan sebuah senjata baru, di mana mereka meneliti tentang kekuatan para pahlawan legendaris, khususnya kekuatan teleportasinya. Walaupun Naofumi sebenarnya agak curiga dengan pengumuman ini, namun dia ingin lebih fokus untuk menghasilkan uang, agar semuanya bisa makan dan tidur dengan nyaman. Sambil makan malam, Naofumi mengungkapkan kalau dia mendapatkan sebuah ide cemerlang untuk menjual item ramuan jiwa, di mana item ini sangat bermanfaat, serta memberikan kekuatan berlipat pada Glass. Kizuna sendiri nampak ragu kalau ramuan jiwa akan laku terjual, apalagi di dunia ini item tersebut tidak ada yang mengetahuinya. Naofumi pun meyakinkan Kizuna. Dengan skill berdagangnya, dia yakin kalau besok kelompoknya akan disibukkan dengan berjualan dan menaikkan level. Pada keesokan harinya, Naofumi dan partinya mulai memasarkan item ramuan jiwa pada halayak ramai. Mulut manis Naofumi pun mulai menarik sedikit demi sedikit para spirit yang melintas agar mereka mencoba produk yang ditawarkannya. Apalagi di sini ada sampel gratis untuk dicoba. Dengan sedikit olesan ramuan jiwa, para spirit dibuat kaget karena item yang ditawarkan sangat mujarab dan benar-benar bisa memulihkan kekuatan jiwa mereka. Dan benar saja, banyak manusia spirit yang langsung berebut dan akan membeli semua produk Naofumi berapapun harganya. Dalam waktu yang sangat singkat, semua item ramuan jiwa telah terjual dan ludes begitu saja. Naofumi beralasan pada para spirit kalau item berkualitas ini pembuatannya cukup rumit dan stoknya sangat terbatas. Untuk itulah, dia mengumumkan kalau besok akan melelangnya saja. Pada keesokan harinya, Naofumi kembali dikerumuni oleh para masyarakat yang tentunya hendak membeli barang dagangannya. Proses lelang pun berlangsung dengan begitu ketat, dan akhirnya salah satu botol ramuannya laku dengan harga yang lumayan tinggi, yaitu 30 perak. Ketika hendak melelang botol berikutnya, Kizuna sengaja menjegal Risia yang sedang membawa beberapa botol ramuan. Kejadian ini pun langsung membuat botol ramuan yang dipegang Risia jatuh dan pecah. Untungnya Raptalia berhasil menyelamatkan satu botol ramuan jiwa. Tentu saja kejadian ini sudah direncanakan matang-matang oleh Naofumi, dan semua member harus menuruti dan menjalankan perannya masing-masing. Disinilah Naofumi memulai strategi berdagangnya, di mana strategi ini bisa menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda. Setelah mendapatkan uang yang cukup banyak, Naofumi dan yang lainnya pun bisa membeli baju sirah dan beberapa persenjataan yang diperlukan. Tidak lupa, mereka juga memborong lisensi yang nantinya akan digunakan untuk memasuki ibu kota. Pada hari berikutnya, Naofumi dikejutkan oleh suasana ibu kota yang begitu ramai, padahal dia dan partinya baru saja memasuki pinggiran ibu kota tersebut. Kizuna sendiri berkata kalau situasi ini adalah hal yang biasa dan sudah bertahun-tahun lamanya tidak berubah. Naofumi dan partinya pun sampai di satu tempat yang cukup ramai dan dikerumuni oleh banyak orang. Lagi-lagi mereka mendapatkan informasi tentang adanya seorang penyihir jenius dari kerajaan sebelah yang mana telah berhasil mengembangkan cara untuk menggunakan teknik teleportasi
yang seharusnya hanya bisa digunakan oleh 4 pahlawan kardinal ataupun pahlawan dengan senjata fatal. Informasi ini membuat Naofumi, Raptalia, dan Risia agak khawatir dan menduga kalau penyihir jenius tersebut adalah Kyo. Faktanya, penyihir tersebut bukanlah Kyo seperti yang dibayangkan oleh Naofumi dan partinya. Lelaki yang diketahui bernama Kazuki ini terlihat begitu angkuh dan dikawal oleh 2 orang wanita yang bersenjatakan tombak. Naofumi sendiri merasakan kalau aura keangkuhan Kazuki sangat mirip sekali dengan Kyo. Malam itu salju turun dengan begitu sangat lebat. Kizuna pun akhirnya mendapatkan banyak informasi lebih detail tentang siapa sebenarnya Kyo Esnina. Informasi dari Naofumi dan yang lainnya membuat Kizuna menjadi geram sendiri karena Kyo merupakan pria bajingan. Sebagai salah satu pahlawan di dunia ini, dia sebenarnya sangat ingin sekali menghajar Kyo, namun senjatanya tidak bisa melukai orang. Naofumi sendiri hanya memiliki perisai, sementara Raptalia dan Risia levelnya masih cukup rendah. Gelombang malapetaka di dunia ini akan datang kurang lebih 6 hari lagi, dan sebelum gelombang tersebut datang, Naofumi dan partinya harus bisa menemukan Viro, serta mengalahkan Kyo secepatnya. Naofumi tidak berniat untuk tinggal terlalu lama di dunia ini. Saat itulah, Raptalia mengajak Naofumi untuk segera pergi menuju jam pasir naga. Dia beralasan kalau jam malam dan badai salju akan membuat keamanan di dalam kerajaan melemah. Jadi kalau mau bergerak pergi, sekarang adalah waktu yang sangat tepat. Akhirnya diputuskan kalau malam ini juga semuanya akan berangkat. Beberapa saat kemudian, Naofumi dan yang lainnya mulai berlari untuk menjalankan rencananya. Kizuna berpesan, apapun yang terjadi, semuanya harus memprioritaskan diri untuk pergi menuju jam pasir naga. Jika Kizuna berhasil menyentuh jam pasir naga, maka dia bisa mengaktifkan teknik pemulangan dan berteleportasi. Dia juga telah mendaftarkan Naofumi dan yang lainnya sebagai bagian dari temannya. Hal ini dilakukan agar Kizuna bisa mengajak semuanya untuk berteleportasi bersama. Mereka semua telah sampai pada sebuah pintu, di mana di balik pintu tersebut terdapat jam pasir naga. Namun saat dibuka, ternyata di balik tembok tersebut adalah jalan buntu. Semuanya pun jadi terjebak dan tersudut oleh beberapa prajurit kerajaan. Tanpa pikir panjang, Raptalia langsung menerobos barikade prajurit dan membuat jalan bagi Naofumi dan yang lainnya. Mereka pun terus berlari dan mencari jalan untuk menuju jam pasir naga. Sayangnya lagi-lagi mereka menemui jalan buntu dan jalan buntu. Untuk lebih memaksimalkan pencarian, Kizuna meminta Naofumi agar mereka segera berpencar. Hal ini dilakukan agar mereka tidak membuang banyak waktu dan sibuk kucing-kucingan dengan para prajurit. Naofumi bersama Raptalia, sementara Kizuna akan didampingi oleh Risia. Kizuna yakin kalau jam pasir naga berada di tengah-tengah bangunan besar ini. Mau tidak mau, semuanya pun mulai bergerak sesuai dengan instruksi dari Kizuna. Dalam perjalanannya, Naofumi lagi-lagi menemui jalan buntu. Namun kali ini Raptalia berusaha untuk menghancurkan jalan tersebut dengan pedang kecilnya. Usahanya pun membuahkan hasil, dan mereka berdua telah sampai di ruangan jam pasir naga. Sayangnya di sana Kazuki dan pengawalnya telah menantikan kedatangan Naofumi. Dia pun memanggil para prajurit untuk memojokkan Naofumi dan Raptalia. Disinilah diketahui kalau Kazuki ternyata adalah bagian dari komplotannya Kyo. Dengan jujur Naofumi berkata kalau dia benar-benar tidak menyukai Kazuki yang sama menyebalkannya seperti Kyo. Kazuki sendiri telah mendapatkan perintah dari Kyo untuk menangkap Naofumi hidup ataupun mati. Namun dia sangat kaget karena hanya dengan sekali serang, Naofumi bisa menyingkirkan semua prajurit yang hendak menangkapnya. Sesaat kemudian, Kizuna dan Risia juga nampak sampai di ruangan jam pasir naga. Kizuna pun bisa mendekati jam pasir naga dengan begitu mudah. Dia meminta agar semua teman-temannya sebisa mungkin mendekat pada jam pasir naga. Dengan menggunakan senjata legendarisnya, Kizuna mulai mengaktifkan teknik pembuluh darah naga pemulangan atau teleportasi. Seketika itu juga, jam pasir naga memberikan reaksi dan bersinar cukup terang, dibarengi dengan tubuh Kizuna yang juga bercahaya, layaknya jam pasir naga tersebut. Tubuh Naofumi dan partinya yang telah mendekat pada jam pasir naga juga nampak bercahaya. Awalnya semua begitu senang, karena merasa telah berhasil menjalankan rencana. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba cahaya di tubuh Raptalia menghilang. Itu artinya, hanya Raptalia sendiri yang tidak bisa ikut berteleportasi. Suara Kyo tiba-tiba muncul, dan menggema di seluruh ruangan.
Dia tertawa puas dan mengejek Naofumi yang tidak bisa membawa Raptalia ikut serta. Parahnya, sekali saja teknik teleportasi diaktifkan, maka tidak akan bisa dibatalkan begitu saja. Sedari awal, Kyo telah merencanakan hal buruk pada Naofumi, di mana semua ini dilakukannya agar bisa melihat wajah Naofumi yang kesal dan sedih. Harapannya, Naofumi nantinya kembali dikuasai oleh amarah dan keputusasaan. Ketika Kazuki hendak menebas Naofumi, dia langsung dihentikan Raptalia. Kyo sendiri meminta agar Raptalia dibawa ke laboratorium untuk dijadikan kelinci percobaan. Raptalia pun memohon pada Naofumi untuk segera pergi, karena sampai kapanpun, dia akan tetap menjadi pedang bagi Naofumi. Dengan pedang kecilnya, Raptalia mengorbankan diri dan maju menghadapi Kazuki beserta prajuritnya. Di sini Kyo benar-benar puas dan tertawa terbahak-bahak. Sementara Naofumi hanya bisa pasrah dan sedih. Dia terus meneriaki nama Raptalia, walaupun sudah tahu kalau itu tidak berguna. Sesaat kemudian, dia pun berteleportasi bersama Kizuna dan Rishia. Walaupun Kizuna, Naofumi dan Rishia telah berteleportasi ke negara Sikel, namun Naofumi malah marah-marah dan meminta Kizuna untuk mengirimnya kembali ke Mikakage. Demi menyelamatkan Raptalia, dia tidak peduli kalau nantinya akan terperangkap oleh jebakan musuh. Mau tidak mau, Kizuna pun akhirnya menuruti kemauan Naofumi. Setelah mencoba, sayangnya Kizuna tidak bisa berteleportasi karena gerbang teleportasi menuju Mikakage telah diblokir. Seketika itu juga, amarah Naofumi benar-benar sudah mencapai ubun-ubun. Namun dia terkejut dan diam, karena amarahnya telah membangkitkan sang naga yang merupakan kekuatan terkutuknya. Kizuna pun meminta Naofumi untuk tetap tenang. Di kerajaan ini, dia memiliki seorang teman yang lihai dalam menemukan orang. Dengan bantuan temannya ini, Kizuna yakin bisa menemukan Raptalia sesegera mungkin. Sesaat kemudian, Kizuna pun disambut oleh dua orang pengurus kerajaan Sikel. Di tempat lain, ternyata Viro telah ditangkap dan disiksa oleh seorang pedagang budak. Dia diikat dan dilempar, serta disihir menjadi sosok burung kecil yang benar-benar tidak berdaya. Pedagang ini pun menyeringai dan yakin kalau Viro nantinya bisa mendatangkan banyak pundi-pundi uang padanya. Esoknya, beberapa pengurus kerajaan Sikel benar-benar geram pada kerajaan Mikakage karena mereka telah berani memenjarakan Kizuna ke dalam labirin tidak terbatas. Mereka pun berniat untuk mengajukan somasi pada Mikakage. Kizuna pun menjelaskan kalau dirinya bisa bebas dari labirin tidak terbatas adalah berkat bantuan Naofumi dan Rishia yang ada di sebelahnya. Tentu saja para pengurus kerajaan sangat senang dan berterima kasih pada Naofumi karena telah menyelamatkan Kizuna. Sayangnya sikap baik mereka langsung lenyap seketika saat mengetahui kalau Naofumi adalah pahlawan kardinal dari dunia lain. Mereka pun meminta Kizuna untuk menjauhi Naofumi. Mereka juga beranggapan kalau nantinya Naofumi akan menghancurkan dunia ini. Parahnya, Naofumi masih terlihat geram karena telah gagal menyelamatkan Raptalia. Gelora amarah di dalam dirinya begitu menggelora, dan dia memasang wajah garang pada para pengurus kerajaan. Walaupun Kizuna sudah membelanya mati-matian, Naofumi pada akhirnya memilih untuk pergi. Beberapa saat kemudian, Naofumi bertemu dengan Esnobal yang memiliki kemampuan spesial untuk menemukan orang lain. Esnobal juga mengembalikan Shikigami milik Kizuna yang bernama Chris. Esnobal berkisah kalau makhluk lucu berwujud penguin ini tiba-tiba ribut beberapa hari yang lalu. Disitulah Esnobal sadar kalau Kizuna telah bebas dari labirin tanpa batas. Kemampuan spesial Shikigami adalah menemukan orang lain, terutama pada orang yang membuat dan membangkitkannya. Untuk menemukan Raptalia, Naofumi harus membuat Shikigami juga. Syarat yang diperlukan untuk membuat Shikigami adalah darah pengguna serta wadah dari Shikigami tersebut. Kizuna berkata kalau Naofumi memerlukan rambut Raptalia. Naofumi pun mengingat kalau dulunya dia pernah memotong rambut Raptalia dan menyimpannya di dalam perisai. Setelah dicari, untungnya item tersebut benar-benar ada. Esnobal pun memulai ritual untuk membuat Shikigami. Dengan sedikit darah Naofumi, item rambut Raptalia mulai bereaksi dan mengeluarkan cahaya. Esnobal sendiri kaget dan tidak menyangka kalau proses pembuatan Shikigami ini terjadi begitu cepat dari perkiraannya.
Naofumi pun mendapatkan skill perisai baru, yaitu perisai Shikigami, dibarengi dengan keluarnya sosok rakun kecil yang langsung memeluknya. Dia pun merasa kalau rakun kecil yang merupakan Shikigaminya ini begitu mirip dengan sosok Raphtalia. Dengan terbentuknya Shikigami ini, maka bisa dipastikan kalau hingga saat ini Raphtalia masih hidup. Namun semuanya harus bergegas menemukan Raphtalia untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Naofumi pun berterima kasih pada Esnobal karena telah membantunya membuat Shikigami. Disinilah Esnobal mengungkapkan jati dirinya yang sebenarnya, yaitu seekor kelinci keturunan monster yang telah melindungi dunia ini dari serangan gelombang selama beberapa generasi. Naofumi pun membayangkan kalau Esnobal ini begitu mirip dengan sosok Vittoria yang sama-sama menjaga dunianya masing-masing. Esnobal yang merupakan pahlawan dengan senjata fatal kapal ini mengajak Naofumi dan yang lainnya untuk pergi ke hutan belakang kerajaan. Disitulah dia menunjukkan kalau pijakannya selama ini adalah kapal yang sangat besar. Di atas kapal, Naofumi bertanya pada Shikigaminya tentang di mana keberadaan Raphtalia saat ini. Sementara itu, Kizuna menanyakan pada Shikigaminya di mana posisi gelas sekarang. Kedua Shikigami ini pun sama-sama menginformasikan kalau Raphtalia dan gelas saat ini sedang berada di tempat yang sama. Kizuna pun beranggapan kalau kemungkinan besar gelas saat ini telah ditangkap oleh kerajaan Mikakage. Meskipun ini mungkin adalah jebakan, Naofumi tetap akan berangkat untuk menyelamatkan Raphtalia. Dia berharap kalau Viro juga ada di sana. Esnobal pun mulai mengoperasikan kapalnya yang bisa berteleportasi dengan kecepatan tinggi di sepanjang koneksi antara jam pasir naga. Hebatnya, Esnobal tidak perlu muncul di depan jam pasir naga, dan ini adalah skill versi canggih dari teleportasi pembuluh darah naga pemulangan. Dalam sekejap mata, kapal besar ini pun langsung menghilang dan berpindah ke posisi yang sudah ditentukan. Di sisi lain, Viro nampak dipertontonkan dan disiksa habis-habisan oleh pedagang budak. Dia dipaksa untuk menghibur penonton dengan bernyanyi ataupun mengepakkan sayapnya. Sementara itu Naofumi dan yang lainnya telah sampai di Mikakage dengan begitu cepat. Esnobal memutuskan untuk menurunkan semuanya di hutan perbatasan agar tidak ketahuan oleh musuh. Dia pun berpamitan untuk kembali dan menunggu kabar, serta meminta semuanya untuk saling menjaga diri. Matahari pun mulai terbenam saat Naofumi tiba di pinggiran kota ini. Dia dan kelompoknya telah mengetahui posisi Raphtalia dan Glass, jadi dia berencana untuk terus melangkahkan kaki sepanjang malam. Setelah beberapa saat, Naofumi terlihat menghentikan langkahnya dan tiba-tiba berlari menuju suatu tempat. Dia pun berhenti di sebuah bangunan yang saat ini menggelar arena pertunjukan. Nampaknya saat itu pertunjukan telah selesai, dan disitulah Naofumi melihat dengan mata dan kepalanya sendiri kalau Viro saat ini tengah disiksa oleh majikan barunya yang begitu jahat. Bahkan para penonton yang melihat pertunjukan Viro merasa sangat kasihan padanya. Amarah Naofumi pun langsung memuncak seketika. Bahkan perisainya langsung berubah menjadi perisai amarah. Untungnya Risia dan Kizuna langsung menahan dan menghentikan Naofumi. Kalau menyerang sekarang, maka mereka semua akan ditemukan musuh dengan mudah. Dengan serius, Risia meminta agar Naofumi lebih bersabar. Mereka semua pun memutuskan untuk menyelamatkan Viro tanpa luka ketika malam tiba. Malam pun telah datang. Naofumi, Risia, dan Kizuna terlihat sedang bersiap untuk menyelinap di atas bangunan pertunjukan. Pencarian pun dimulai, hingga mereka bertiga sampai di sebuah ruangan yang penuh dengan burung. Setelah mengamati dengan lebih teliti, Naofumi pun berhasil mengenali dan menemukan Viro, walaupun awalnya Risia sempat meragukan fisik Viro yang sama sekali tidak mirip dengan burung Viro Real. Setelah Naofumi menghancurkan jimat kendali di tubuh Viro, Kizuna pun dengan cepat menghancurkan sarang yang mengekang Viro dengan pedangnya. Saat itu Viro langsung berubah menjadi mode manusia dan menangis sekencang-kencangnya di pelukan Naofumi. Sesaat kemudian, pedagang kasar yang sekaligus pemilik pertunjukan ini memergoki kelakuan Naofumi dan yang lainnya. Dia bahkan menuduh Naofumi sebagai orang yang tidak bermoral karena hendak mencuri burung penghasil uangnya. Tanpa banyak bicara, Naofumi menyerang pedagang ini dengan raungan perisai cimeranya. Pedagang ini pun hanya bisa menutup mata dan telinganya. Namun setelahnya, si pedagang ini pun langsung menjadi stres dan menggila. Seakan-akan dia telah memasuki teknik genjutsu dan mendapatkan siksaan seperti yang dirasakan oleh Viro. Dia pun mengakui semua kejahatannya dan mentalnya hancur seketika. Naofumi dan rombongannya pun memutuskan untuk bermalam di pegunungan. Naofumi merasa
kalau nasib buruk yang menimpa Viro kemungkinan besar adalah ulah Kyo. Dunia ini telah mengubah Viro menjadi burung jenis lain, dan tentunya bukan burung Virorial. Viro juga masih bisa berubah menjadi manusia, karena dia memiliki kemampuan unik yang diwariskan oleh Ratu Virorial. Malam pun semakin larut. Trauma dan kesedihan yang belakangan ini menimpa Viro membuatnya tidak ingin lepas dari Naofumi. Dia juga meminta agar tuannya ini tidak pergi meninggalkannya lagi. Naofumi pun sontak mengingat Vittoria dan berjanji akan selalu bersama Viro dan yang lainnya apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Naofumi dan rombongannya nampak melanjutkan perjalanan. Viro yang mulai kemarin tidak ingin lepas dari Naofumi bertanya, siapakah rakun yang ada di pundak Naofumi? Viro juga menyadari kalau si rakun ini memiliki aroma yang sangat mirip dengan Raptalia. Naofumi pun menjawab kalau si rakun adalah Shikigami yang terbuat dari rambut Raptalia. Dengan entengnya, Viro pun memanggil si rakun dengan nama Ralph, dan rakun ini malah senang dan gembira ketika dipanggil dengan nama tersebut. Sesaat kemudian, Naofumi dan yang lainnya melihat sebuah informasi di papan pengumuman. Ternyata misi penyelamatan Viro kemarin sudah tersebar luas. Tapi untungnya wajah Naofumi dan yang lainnya tidak terekspos dengan begitu jelas. Berdasarkan informasi di papan sebelah, Kizuna menyampaikan kalau saat ini telah ditemukan calon pahlawan dengan senjata fasal pedang. Namun si pahlawan ini telah kabur, dan seluruh pasukan kerajaan saat ini sedang mencarinya. Saat itulah Naofumi terkejut, karena status Raptalia telah menghilang dari monitornya. Firasatnya berkata kalau Raptalia telah dibunuh oleh Kyo. Namun Rap di pangkuannya masih baik-baik saja. Jadi kemungkinan besar kondisi Raptalia saat ini tetap baik-baik saja. Scene pun berpindah di sebuah pegunungan bersalju. Di sana nampak Raptalia tengah dikurung dan kemudian digelandang oleh seorang prajurit menuju sebuah kastil besar yang sangat mencurigakan. Raptalia terlihat masih digelandang oleh seorang prajurit menuju sebuah kastil besar yang ternyata adalah rumah penjara. Keadaan ini pun mengingatkannya tentang kenangan buruk di masa lalu, di mana saat itu dia diculik dan disiksa bersama sahabat baiknya. Si prajurit berkata kalau Raptalia akan menjadi tahanan di penjara ini hingga Kyo datang untuk menjemputnya. Walaupun sedih, Raptalia telah bertekad untuk tetap hidup hingga dia bisa bertemu kembali dengan Naofumi. Ketika sudah dijebloskan ke dalam penjara, Raptalia langsung kehilangan banyak kekuatannya ketika dia menyentuh kayu penghalang penjara. Saat itulah, ada seorang lelaki di belakangnya yang mengatakan kalau usahanya percuma saja. Semakin ingin menggunakan semua kekuatan di penjara ini, maka yang ada kekuatan tersebut malah tersedot habis. Ternyata lelaki ini adalah Lark dan rekan-rekannya, yaitu Glass dan Teresi. Mereka bertiga sama-sama terikat dan benar-benar nampak tidak berdaya. Kondisi yang sangat kebetulan ini membuat Lark dan yang lainnya kebingungan, apalagi setelah mengetahui kalau bocah di depannya adalah Raptalia. Raptalia sendiri menjaga jarak dari Lark, karena pada dasarnya Lark adalah musuh Naofumi. Namun demikian, gencatan senjata antara Naofumi dan Lark sepertinya masih berlaku. Raptalia mengatakan kalau dia dan Naofumi akan membalaskan kematian Hourai, serta menghentikan rencana jahat Kyo. Untuk itulah, semua orang di ruangan ini harus bekerja sama dan kabur sesegera mungkin. Setelah memahami situasi yang terjadi, Glass mengucapkan terima kasih pada Naofumi dan partinya yang telah menyelamatkan Kizuna dari labirin tidak terbatas. Dia pun berjanji untuk mengantarkan Raptalia pada Naofumi. Lark mengungkapkan kalau tempat ini merupakan penjara degradasi, di mana penjara ini memiliki sihir yang bisa menyerap kekuatan para tahanannya. Prajurit penjaga penjara ini juga diberikan kekuatan tambahan dari jimat khusus yang menempel di dadanya. Untuk tahanan manusia spirit seperti Glass, energi kehidupannya benar-benar banyak terkuras di dalam penjara ini. Kondisi ini pun memaksa mereka semua untuk tidak berlama-lama diam di penjara ini. Raptalia pun mengatakan rencananya, dan dalam sekejap mata, mereka semua bisa lolos dari penjara mengerikan ini. Dan ternyata, Raptalia bisa menggunakan sihir ilusi hingga membuat semuanya seakan-akan menghilang atau kabur dari penjara. Prajurit penjaga yang melihat tahanan tidak ada, langsung panik dan segera membuka pintu penjara. Setelah dibuka, Lark dan yang lainnya ternyata masih ada di dalam penjara dan tidak pergi kemana-mana.
Raptalia yang menggunakan sihir ilusi langsung mengambil jimat milik penjaga dan memberikannya langsung pada Glass. Disinilah kekuatan Glass langsung kembali normal dan membuat semuanya bisa lolos dari penjara degradasi. Dalam pelariannya, Lark memastikan kalau mereka semua akan kembali ke kerajaan Sikel agar bisa bertemu dengan Kizuna dan yang lainnya. Pada keesokan harinya, Lark berencana untuk pergi ke jam pasir naga kerajaan Label agar bisa berteleportasi dengan cepat ke kerajaan Sikel. Mereka pun langsung mengganti penampilannya agar tidak terlalu mencolok dan dicurigai. Raptalia sendiri mendapatkan sebilah katana dari Lark untuk mempertahankan diri. Setelah makan siang, semuanya pun berburu monster untuk membantu Raptalia menaikkan level. Seiring dengan meningkatnya level, terlihat tubuh Raptalia juga berubah hingga membuat persendiannya agak sakit. Di hari selanjutnya, Lark dan yang lainnya telah begitu dekat dengan jam pasir naga kerajaan ini. Namun di depan mereka suasana nampak begitu ramai dan mereka mendengar kabar kalau pemilik senjata fatal pedang telah diputuskan. Kondisi pun semakin tidak pasti karena kepemilikan pahlawan pemegang senjata fatal di suatu kerajaan dapat mengubah keseimbangan kekuatan militer antar kerajaan. Lark pun memutuskan untuk melihat siapakah sebenarnya pahlawan pemegang senjata pedang tersebut. Saat itulah seorang prajurit kerajaan menjelaskan kalau banyak sekali para petualang yang mencoba mencabut senjata fatal pedang ini. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang berhasil melakukannya. Senjata fatal tersebut saat ini telah merespons pemilik sejatinya. Para masyarakat pun begitu antusias dan bersemangat melihat festival bersejarah ini. Apalagi kerajaan Label telah menjaga senjata fatal pedang sejak zaman dahulu kala. Siapapun yang berhasil mencabut senjata tersebut nantinya akan mendapatkan gelar, kekuatan serta ketenaran. Prajurit kerajaan pun meminta calon pahlawan untuk maju ke depan dan mencabut pedang yang jadi kebanggaan kerajaannya. Ternyata, calon pahlawan yang dimaksud adalah si Kazuki yang bermuka licik. Raptalia pun begitu geram melihat Kazuki yang melangkahkan kakinya ke dalam kuil senjata fatal pedang. Ketika Kazuki hendak mencabut pedang tersebut, tiba-tiba senjata ini mengeluarkan reaksi cahaya hijau yang menyilaukan. Dan dalam sekejap mata, pedang ini langsung berpindah ke tangan Raptalia yang tentunya membuatnya sangat kebingungan. Malam pun tiba, dan Raptalia masih terus berlari menghindari kejaran para prajurit kerajaan Label. Di dalam hatinya, dia terus bertanya-tanya, mengapa dirinya lah yang terpilih oleh senjata pedang ini. Scene pun kembali di siang tadi, di mana Raptalia telah dipilih oleh senjata fatal pedang. Segel budaknya pun langsung menghilang begitu saja. Sementara Kazuki begitu kesal dan memerintahkan para prajurit untuk menangkap Raptalia karena telah mencuri senjatanya. Raptalia sendiri tidak bisa melepaskan pedangnya karena memang sudah jelas senjata ini tidak akan bisa lepas setelah dimiliki. Anehnya, Raptalia menolak semua bantuan dari Lark dan kelompoknya. Dia pun langsung kabur dan memutuskan akan menyelesaikan masalah ini sendirian. Senjata fatal ini juga membuat fisik Raptalia tumbuh dan berubah menjadi seorang wanita dewasa. Dia pun jatuh bangun dan terus berlari kucing-kucingan dengan prajurit kerajaan. Tanpa sengaja dia pergi ke sebuah kuil dan ditolong oleh seorang wanita. Disinilah diketahui kalau wanita tersebut ternyata adalah keturunan dari sebuah keluarga yang telah melayani pahlawan pedang secara turun-temurun. Wanita ini pun langsung memberikan sebuah pakaian dan memperbaiki penampilan Raptalia layaknya seorang pahlawan pedang yang sesungguhnya. Raptalia pun sudah tidak merasakan sakit lagi. Dia juga merasakan aliran kekuatan yang cukup besar di dalam tubuhnya. Setelah berterima kasih atas bantuan wanita asing tersebut, Raptalia pun keluar dari kuil dan membuat para prajurit terkejut dengan sosok barunya. Tidak hanya para prajurit, bahkan Kazuki sendiri juga ikut terkejut karena Raptalia berpenampilan seperti seorang pahlawan dan fisiknya juga berubah daripada tadi siang. Dengan tegas Raptalia meminta Kazuki untuk minggir dari jalannya. Dia benar-benar tidak ingin menumpahkan darah sia-sia di tempat ini. Tentu saja peringatan ini membuat Kazuki benar-benar marah dan tidak terima. Dia masih beranggapan kalau Raptalia telah mencuri senjata fatal pedang darinya. Dia bahkan terang-terangan akan merebut senjata fatal tersebut dan mengancam akan membunuh Raptalia dengan pedang samurainya. Saat hendak diserang, Raptalia dengan mudah menghindari serangan Kazuki dan mengeluarkan tebasan kilat dengan senjata fatalnya. Anehnya, serangan Raptalia tidak membuat darah Kazuki berhamburan. Namun sebagai gantinya,
Sebagian besar energi sihirnya terkuras habis. Meski demikian, Kazuki masih saja meremehkan kemampuan Raptalia yang menurutnya biasa-biasa saja. Sesaat kemudian, 2 ekor harimau putih telah muncul di hadapan Raptalia. Kazuki berkata kalau kedua hewan buas ini adalah replika dari Byaku yang merupakan 4 binatang suci. Kazuki sendiri telah mencurahkan segalanya pada sebuah penelitian yang memakan waktu bertahun-tahun demi menciptakan binatang pelayan ini. Ketika Raptalia menyamakan Kazuki dengan Kyo, si Kazuki malah marah-marah dan tidak ingin dirinya disamakan dengan Kyo. Sesaat kemudian, 2 Byaku milik Kazuki mulai menyerang Raptalia dengan begitu garang. Namun kedua hewan penjaga ini harus tumbang karena Raptalia telah menebasnya dengan sekali serang. Menurut Raptalia, kekuatan binatang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan binatang penjaga asli yang dilawannya bersama dengan rekan-rekannya. Raptalia pun kembali menebaskan pedangnya pada Kazuki. Dia juga meminta agar Kazuki tidak bergerak. Apabila bergerak, maka Kazuki akan bernasib sama seperti kedua Byaku miliknya. Kedua pengawal Kazuki pun tidak bisa berbuat banyak untuk menolong tuannya ini. Kazuki mengungkapkan kalau dia membutuhkan senjata fatal untuk mengalahkan Kyo. Di sini kita semua masih belum tahu mengapa dan bagaimana Kazuki bisa sebenci itu pada Kyo. Raptalia pun melangkah pergi dan meninggalkan Kazuki begitu saja. Dia sudah tidak peduli, walaupun Kazuki terus berteriak dan memohon padanya untuk diberikan senjata fatal pedang. Setelah meninggalkan kuil, Raptalia benar-benar kelelahan karena terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Kondisi pun semakin parah ketika muncul seekor Byaku berukuran besar yang datang menghampirinya. Di saat-saat terakhir, untungnya Naofumi datang dan menyelamatkannya serta menghadang Byaku dengan perisai udara. Viro pun juga nampak menyerang Byaku, walaupun serangannya tidak begitu maksimal. Akhirnya Byaku besar ini pun mati setelah ditebas oleh pedang Kizuna. Raptalia sungguh berterima kasih pada semuanya karena telah datang untuk menyelamatkannya. Dengan hilangnya segel budak, saat ini Raptalia telah bebas sepenuhnya dari Naofumi. Sebenarnya Naofumi sudah menyadari posisinya yang bukan lagi pemilik Raptalia. Namun Raptalia malah memeluknya dan memastikan kalau dia telah kembali dan tidak akan pergi lagi dari Naofumi.